Oke guys, welcome back to Cakradipara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-106. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah memulai operasi penyelamatan Sandra di penjara air, dan dengan bantuan kelompok kecilnya featuring Mashotu, akhirnya Yuho pun berhasil membebaskan seluruh sebelum membawa mereka semua keluar dari kota Rising. Namun setelah sampai di titik kumpul, Yuho tidak melihat Nankyukyu sehingga memutuskan untuk kembali ke dalam kota karena dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Sementara Mashotu berusaha keras mengulur waktu untuknya, Yuho malah kembali ke dalam kota dan menemukan Nankyukyu hampir digeprek oleh antek sekte Roh Kudus. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Yuho dikepung oleh dua tetua sekte Roh Kudus yang kesemuanya merupakan master dunia roh yang turut dibantu oleh adiknya Wuyun alias si Wuyu, sampai kemudian mendapatkan bala bantuan yang tidak terduga di tengah pertarungan. Siapakah bala bantuan itu? Gak usah lama-lama, atuh langsung aja kita terobos. Oke, setelah Yuho bertemu dengan Nankyukyu di dalam kota Rising, akhirnya kedua orang itu menyusuri kota lebih dalam dan menemukan lokasi lain tempat beberapa sandera yang mungkin memiliki nilai lebih tinggi ditahan. Ketika para penjaga yang mengawasi sandera-sandera tersebut masih ngopi sama nyebat santuy, tiba-tiba saja mendapatkan serangan fatal yang membuat mereka langsung pindah alam secepat kedipan mata. Ya, orang yang melakukan serangan adalah Yuho sebelum kemudian membebaskan sandera yang ditahan pada penjara luar ruangan. Baru setelah menyelamatkan sandera yang di luar, Yuho dan Nankyukyu pun masuk ke dalam bangunan dengan aura gelap, di mana dari jejak spiritual yang Yuho tinggalkan untuk mengikuti tetua keempat, bangunan gelap itulah yang menjadi lokasi uji coba tetua sekte Roh Kudus tersebut. Ketika memasuki ruang pertama, bau anyir darah yang masih tertinggal membuat Nankyukyu langsung merasa deg-degser, merinding remang-remang bulu ketek, khawatir bahwa hal yang begitu kejam telah menimpa ibunya. Perasaannya menjadi jauh lebih tenang ketika Yuho berkata bahwa ibunya berada di dalam sebuah ruang tersembunyi, dan tanpa pikir panjang dia langsung menyerbu ke dalam ruangan tersebut. Nankyukyu tidak bisa menahan rasa lega di hatinya ketika menemukan ibunya dalam keadaan hidup, meskipun sangat lemas karena efek bubuk penghancur roh serta beberapa eksperimen yang mungkin telah dilakukan tetua keempat kepadanya. Nanshusui menenangkan putrinya dan bercerita bahwa dia dan tetua keempat sebenarnya adalah kawan lama, sehingga meskipun telah menjadi seorang master roh jahat, orang yang dijuluki sebagai Dolu alam baka itu tidak terlalu mempersulit dirinya. Setelah memberikan penawar bubuk penghancur roh, Yuho mengajak dua anak ibu itu untuk segera pergi karena menangkap bahwa para penjaga sudah semakin dekat dengan bangunan tempat mereka berada saat ini. Yuho menyempatkan diri untuk mampir ke hotel tempat Feng Lin beristirahat dan hendak membawa ibu ke bapak-bapaan itu untuk ikut melarikan diri bersama mereka. Namun sayang, Yuho terlambat menyadari bahwa sebenarnya sekte Roh Kudus telah memasang sebuah alat peledak di dalam tubuh Feng Lin, di mana ledakan itu hampir saja membuat mereka bertiga mengalami cedera parah kalau Yuho bergerak sedikit saja lebih lambat dari yang telah dia lakukan. Ternyata memang Su Tianran bersama dengan sekte Roh Kudus sudah mempersiapkan kemungkinan kalau para sandera akan diselamatkan dan menggunakan Feng Lin sebagai serangan balik untuk menghancurkan para penyelamat tersebut. Ledakan itu turut menjadi tanpa bahwa keberadaan Yuho sudah ditemukan karena beberapa saat setelahnya rombongan Master Roh Jahat sudah mengepungnya dari semua penjuru mata angin. Kalau Master Roh Jahat kerucil, Yuho jelas masih bisa mengatasi mereka dengan mudah. Masalahnya tidak hanya Master Roh Kerucil yang saat ini menghadang jalannya, namun juga tetua sekte Roh Kudus yang dijuluki sebagai Dolu Petir Hitam, serta tetua keempat yang banyak melakukan eksperimen alias Dolu alam baka.
Seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk untuk Yuho karena dikepung dua master dunia roh, ternyata Dolu Petir Hitam juga merupakan master pembimbing roh tingkat 9 yang memiliki jaring langit bumi dengan kekuatan yang bahkan dapat menahan seorang master jiwa level 80-an puncak. Teman-temannya yang sudah berada di luar kota Riseng pun tidak dapat melakukan apa-apa karena Yuho sudah menekankan bahwa mereka harus membawa semua sandera pergi sebagai misi utamanya. Akhirnya Yuho pun harus menghadapi penindasan dua Dolu Sekte Roh Kudus sendirian dan upaya ini menjadi jauh lebih sulit karena ada dua ibu anak Nan yang harus dia lindungi. Dan benar saja Yuho sempat berencana untuk melakukan teleportasi agar bisa keluar dari penjara jaring langit bumi, namun karena membawa Nan Kyukyu dan Nan Sui Sui, rencana tersebut tidak dapat dilakukan dengan lancar. Lagi dan lagi, ujian terus datang menghampiri Yuho ketika Wuyu yang sudah menargetkannya sejak lama muncul dan Master Roh Jahat itu sudah berambisi akan membunuh Yuho demi membalaskan dendam kakak perempuannya. Yuho sempat berhasil menjebak Wuyu ke dalam ilusi spiritual dan hendak melarikan diri kalau saja Dolu Petir Hitam tidak menghalangi jalannya. Karena tidak punya pilihan, Yuho pun melakukan penyatuan surga bumi dan telah memutuskan untuk bertarung mati-matian. Yuho melepaskan wujud roh pelindung Ratu Kalajengking Es untuk melindungi ibu dan anak Nan dari serangan yang menyerbu mereka sambil berusaha menerobos ke area musuh demi memberikan kesempatan bagi dua perempuan itu untuk melarikan diri. Namun sayang orang yang dihadapi Yuho adalah dua master dunia roh di mana hanya dengan title Dolu itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu master roh yang berdiri di puncak benua. Nah, tepat ketika Yuho dibuat babak belur dan hampir saja digeprek oleh Dolu Petir Hitam tanpa bisa berbuat apa-apa, sebuah gumpalan cahaya emas muncul dari langit yang jauh sebelum kemudian menjelma menjadi sosok Wang Kyuer yang sudah OTW dari 2 episode lalu untuk membantu Yuho. Nah, sekarang udah tahu kan bala bantuan yang tadi dimaksud siapa? Ya, bala bantuan itu adalah Wang Kyuer yang meskipun tidak dapat Yuho pahami kenapa tiba-tiba datang, namun tetap membuatnya diam-diam merasa lega karena saat ini posisinya memang sangat-sangat tidak diuntungkan. Wang Kyuer juga tidak mau menjelaskan banyak hal ketika Yuho tanya kenapa dia bisa muncul dan hanya mengatakan bahwa dia merasakan pemuda itu berada dalam bahaya. Meskipun Yuho lega ada bala bantuan tidak terduga, kesadarannya atas keselamatan Wang Kyuer masih lebih besar dan oleh karena itulah dia meminta gadis dengan roh pelindung naga emas itu untuk segera pergi. Yuho merasa kalau sepertinya Wang Kyuer lebih baik pergi sambil membawa duo ibu anak Nan mengungsi sehingga dapat menjalani baku hantam dengan lebih mudah karena tidak menanggung nyawa orang lain. Namun permintaan Yuho sama sekali tidak digubris oleh Wang Kyuer yang sudah husyuk menghajar antek-antek Dajjal Sekte Roh Kudus dan mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan mundur seperti apa yang terjadi di lembah pengujian cinta Qiankun. Sebaliknya Wang Kyuer malah meminta Yuho menggunakan tetes air mata naga yang dia berikan sehingga mereka berdua dapat menyatukan roh pelindung seperti apa yang pemuda itu lakukan dengan Wang Dong-er. Bedanya kalau sebelumnya Yuho memanggil Dewa Kupu-Kupu Emas bersama Ayang, kali ini Yuho berhasil memanggil pandangan takdir yang berhasil merampas nyawa Master Roh dalam tahap kultivasi tertentu. Hanya dalam waktu yang sangat singkat ratusan antek Dajjal Sekte Roh Kudus yang mengelilingi berjatuhan seperti nyamuk kena baygon. Bahkan duo Doluo yang ikut serta dalam pertarungan pun dipaksa mati-matian melindungi diri. Baru setelah merenggut nyawa banyak antek Dajjal, Yuho dan Wang Kyuer pun buru-buru menghampiri duo ibu anak Nan berencana mengajak mereka pergi. Namun sebelum rencana itu diwujudkan, Dolu Petir Hitam sudah lebih dulu menghalangi jalan mereka. Sayangnya memang
pandangan takdir hanya berfungsi sesaat dan efeknya sangat berkurang kalau dihadapkan dengan Master Dunia Roh. Akhirnya Nan Xiushui dan Nan Qiuqiu malah terjebak dalam sangkar pembimbing roh milik Dolu Petir Hitam, dan hal itu membuat langkah Yuho kembali tertahan meskipun ibu anak itu sudah memintanya pergi. Sementara Yuho mengalihkan perhatian Wuyu dan dua tetua sekte Roh Kudus, fluktuasi kekuatan roh besar yang berasal dari kota membuat Wang Yiheng yang sedang OTW melakukan pengejaran Sandra menjadi curiga dan hendak memimpin orang-orang untuk kembali. Hal ini jelas saja membuat Ma Xiaotu panik dan berkata bahwa fluktuasi itu mungkin saja berasal dari ledakan meriam jiwa yang telah mereka pasang. Dengan persuasi Ma Xiaotu, si Dolu Kebo Gelo itu pun tidak memiliki pilihan kecuali melanjutkan pengejaran, sementara sang Phoenix Iblis Api itu dipaksa menahan kekhawatirannya tentang Yuho yang kembali ke kota Riseng, karena satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menahan Wang Yiheng. Oke, sementara Wang Yiheng sudah diusir, kita balik lagi ke Yuho dan Wang Qiu'er yang masih susah payah menahan gempuran musuh dari segala penjuru mata angin. Situasi menjadi semakin tidak kondusif ketika antek-antek Dajjal Sekte Roh Kudus tengah berusaha melepaskan serangan meriam jiwa gabungan, di mana meriam jiwa ini memiliki kekuatan setara dengan serangan full power Master Dunia Roh. Dengan serangan demikian bukan hanya mereka yang binasa, mungkin saja duo ibu anak Nan dan para sandera yang belum berhasil melarikan diri juga akan kehilangan nyawa. Karena itulah Wang Qiu'er menggunakan keterampilan jiwa ketujuh yang munculin skin baru untuk pertama kali dan melakukan serangan gabungan dengan berkat debu merah Yuho sehingga berhasil menghancurkan serangan meriam jiwa gabungan. Dolu Petir Hitam cukup terkejut karena Yuho memiliki alat pembimbing roh pertahanan tingkat 9 yang seharusnya diciptakan oleh pemimpin Aula Mingde alias Jing Hongchen. Namun Dolu alam baka yang lebih darderdor tidak peduli dengan semua itu ketika berpikir untuk menggeprek Yuho secepat yang dia bisa. Yuho memang dipojokkan, namun dia juga tidak berniat untuk diam saja ketika menggunakan pedang Kaisar Es dan telapak tangan Kaisar Es secara bersamaan untuk menahan pergerakan sang Dolu alam baka yang namanya ternyata Yongming ya guys ya. Dengan serangan es ekstrim Yuho, Wang Qiu'er mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tombak Dewa Naga Emas ke arah Yongming, meskipun sayangnya masih tetap dapat ditahan oleh sang Dolu alam baka. Sebelum Yuho dan Wang Qiu'er melayangkan serangan gabungan lainnya, Wuyu dan Dolu Petir Hitam sudah menyerang mereka lebih dulu dan membuat dua muda-mudi yang masih belum genap berusia 20 tahun itu kelabakan setengah mati. Meskipun Yuho sempat menggunakan kejutan takdir dan membuat Wuyu mengalami luka spiritual cukup parah, dengan dukungan dua Master Dunia Roh baik Yuho maupun Wang Qiu'er masih tidak dapat memberikan perlawanan yang mumpuni. Situasi menjadi lebih mencekam ketika Yongming mengorbankan satu jiwa alam baka sebelum mengaktifkan teknik roh kedua dan ketiga miliknya yang digabungkan dengan teknik roh keenam Wuyu. Dengan bergabungnya kekuatan seorang Master Dunia Roh dengan Master Jiwa level 80-an, Yuho dan Wang Qiu'er harus berusaha lebih keras untuk menghalau serangan keduanya, dan pemandangan ini membuat Nan Xiushui hanya bisa melayangkan tatapan bersalah sekaligus kagum karena dapat menyaksikan dua ahli muda berbakat yang mampu bertahan di tengah gempuran seorang Master Dunia Roh. Sayang seribu sayang, penderitaan Yuho dan Wang Qiu'er tidaklah berakhir, malah menjadi semakin berat setelah meriam jiwa gabungan telah mengumpulkan kekuatan roh yang cukup dan akhirnya benar-benar berhasil ditembakkan ke arah Yuho dan Wang Qiu'er yang sudah setengah hidup menghadapi serangan lawannya. Yuho dan Wang Qiu'er hanya bisa melepaskan seluruh kekuatan roh mereka yang tersisa untuk menahan serangan meriam jiwa gabungan tersebut dan mengupayakan agar dampak destruktifnya tidak menyebar lebih luas sehingga membahayakan lebih banyak orang. Gelombang fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa dahsyat menyebar dari pusat benturan antara serangan meriam jiwa gabungan dengan pertahanan Yuho. Namun dilihat sekilas pun semua orang bisa menebak bahwa baik Yuho maupun Wang Qiu'er tidak akan memiliki
memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertahankan diri menghadapi serangan mengerikan ini. Situasi perang menjadi semakin dan semakin mencekam ketika Yao Ming sudah kehabisan kesabaran dan menggunakan avatar alam baka untuk segera menelan jiwa dua ahli muda di hadapannya. Sementara Uyu dan Dolu Petir Hitam hanya senyum-senyum najong menyaksikan Yao Ming akan segera melakukan mukbang jiwa dari dua ahli muda yang sangat luar biasa, Yuho masih berjibaku untuk menahan gempuran meriam jiwa gabungan sehingga pasti tidak akan bisa mengatasi avatar alam baka Yao Ming. Tepat ketika itulah Wang Qiu'er yang memang sudah berjanji tidak akan membiarkan Yuho mati berkedip menghilang sebelum muncul di depan pemuda itu, seolah bersiap untuk menggantikan Yuho menerima serangan avatar alam baka. Sayangnya Yuho bukanlah orang yang akan diam saja melihat orang lain berkorban untuknya dan meledakkan kekuatan roh sekali lagi untuk menghancurkan serangan meriam jiwa gabungan sebelum melesat dengan cepat ke depan dan memaksa dirinya untuk mengambil kembali posisi untuk menerima serangan mematikan dari sang Dolu alam baka. Waduh edan pisan ini full baku hantam episode ini ya guys ya. Dan yang lebih bikin deg-deg ser itu Wang Qiu'er udah datang on rescue meskipun akhirnya sama-sama digeprek sama dua tetua sekte Roh Kudus. Kira-kira apakah Yuho mampu menerima serangan menakutkan dari Yao Ming? Apa yang akan dilakukan oleh Wang Qiu'er begitu lihat Yuho malah balik mau mengorbankan diri untuknya? Terus apakah Huo Yu, Dolu Petir Hitam, bahkan Wang Yiheng dan Ma Xiaotu juga bakal turun tangan join baku hantam? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi minggu depan ya. Rama di sini pamit. Bye bye.